Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatuhu wa salamuhu ala abdihi al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man bihadyi an-nabi iqtafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يستجاب لها ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para habaib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para kiai, para asatidz, para asatidah, para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam yang penuh dengan kebahagiaan bagi kita. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di satu wadah, di satu tempat bersama-sama untuk memuliakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan keberadaan beliau maka kita menjadi insan yang mulia. Dengan keberadaan beliau kita menjadi umat yang mulia. Sering saya katakan bahwa li ajli ainin alfu ain tukram. Karena satu orang yang mulia maka ribuan orang pun menjadi mulia. Karena sosok insan yang bernama Muhammad bin Abdullah, Allah Subhanahu wa taala jadikan segala sesuatu yang berhubungan dengan Rasul tersebut menjadi mulia, apapun itu tanpa terkecuali. Makanya kita tadi sudah mendengar panjang lebar ceramah agama ataupun manfaat-manfaat yang disampaikan oleh habaib kita, Habib Umar bin Syahab, Habib Haidar Al-Haddar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan apa yang beliau sampaikan masuk ke dalam hati kita supaya kita mampu amalkan. Saya katakan tadi bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi Muhammad menjadi mulia karena Allah cinta kepada Nabi Muhammad. Padahal sesuatu yang sama, sesuatu yang serupa, tapi menjadi mulia karena keberkatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebut saja Injil, Zabur, Taurat, Al-Quran. Keempat-empatnya ini adalah firman Allah atau bukan? Firman Allah. Injil firman Allah atau bukan? Firman Allah. Zabur firman Allah atau bukan? Firman Allah. Taurat kalamullah atau bukan? Kalamullah. Al-Quran kalamullah atau bukan? Kalamullah. Keempat-empatnya adalah firman Allah atau kalamullah. Tapi kenapa Al-Quran menjadi yang paling mulia? Karena Al-Quran diturunkan untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa sesungguhnya setiap umat mulia, tapi kenapa Allah katakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas? Kalian menjadi umat yang terbaik. Kenapa? Karena kita umatnya Rasulullah. Kita mengetahui bahwa sesungguhnya ardullah wasi'ah. Tanah ini semuanya milik Allah, bumi ini milik Allah, dan setiap tempat ciptaan Allah tentu mulia. Tapi kenapa kota Mekah menjadi mulia? Karena di situ kelahiran Nabi Muhammad. Kenapa kota Madinah menjadi termulia? Karena kota tersebut adalah tempat wafatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadits wala haraj. Katakan apapun yang kita inginkan, segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi Muhammad pasti menjadi mulia. Segala sesuatu, apapun itu yang berhubungan dengan Nabi Muhammad, sahabat Nabi menjadi sahabat yang paling mulia. Kata Imam bin Ruslan, wa ba'dahu fal afdalu siddiq wal afdalu tali lahu al-Faruq wa Uthman wa seterusnya. Beliau katakan apa? Uthmanu ba'dahu kada Ali fa sittatul baquna fal badri. Artinya apa? Sahabat ini maratibnya setelah para nabi-nabi. Kenapa kok jadi mulia? Karena sahabatnya Nabi.
Keluarga Nabi juga begitu. Keluarga Nabi menjadi khairu apa ini? Kok semuanya? Karena berhubungan dengan Rasulullah SAW. Dan hati terbaik adalah hati yang terdapat di dalamnya Rasulullah SAW. Khadim, pembantu. Tapi kalau dibilang Anas bin Malik khadimu Rasulillah, jadinya keren kan? Pembantunya Rasulullah, jadinya seru, jadinya keren, jadinya hebat, jadinya bagus. Padahal pembantu. Tapi kalau jadi pembantu Rasulullah menjadinya lebih bagus, menjadi lebih indah. Jadi segala sesuatu yang dihubungkan dengan Rasulullah SAW maka akan menjadi mulia. Oleh karena itu kita usahakan supaya hati kita ini terdapat di dalamnya Rasulullah. Berusaha. Terkadang kita ini perlunya dengan dipaksa. Orang itu beda-beda. Ada orang yang nggak cocok dipaksa malah ditambah keras. Tebaku kata Rasulullah. Kalau kamu tidak mampu untuk menangis, pura-pura menangis. Ini tarbiyahnya Rasulullah, didikannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam mendidik Rasulullah. Pelajari niat juga. Rasulullah SAW bahkan salafun salih mengatakan kunna nata'allamun nawaya kama nata'allamul Quran. Kami belajar untuk berniat yang baik. Niat aja dipelajari. Niat dipelajari. Bagaimana jadi orang yang memiliki niat yang baik. Oh, saya hadir majlis supaya saya panjang umur. Saya hadir majlis supaya saya dihapus dosanya. Saya hadir majlis supaya saya berjumpa dengan para habaib, para ulama. Saya datang ke majlis supaya membahagiakan hati baginda Rasul. Saya datang majlis kalau saya lihat ada batu di jalanan saya mau singkirkan. Saya datang ke majlis kalau saya berjumpa dengan guru saya salaman kepadanya. Saya kalau datang ke majlis saya banyak sekali niat. Rubba amalin qalilin katharathun niyah. Karena berapa banyak amaliyah yang sedikit tapi hasilnya jadi banyak. Oleh karena itu ya, dengan hadirnya kita di majlis ini mudah-mudahan hati kita diisi di dalamnya ada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan itu insyaallah kita menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang sukses dunia akhirat. Karena Rasulullah SAW itu umumnya Rasulullah itu umumnya tidak mau memberatkan kepada umat. Banyak sahabat yang bercerita, contohnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, harta saya ini kebanyakan ya Rasulullah. Anak saya cuma perempuan satu doang ya Rasulullah. Anak saya cuma perempuan satu, harta saya banyak ya Rasulullah. Apakah 2/3 dari harta saya berikan untuk umat? Kata Rasulullah, kurangin dikit. Kalau begitu setengah dari harta saya berikan umat, setengahnya untuk anak saya perempuan satu-satunya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kurangin lagi. Ya sudah kalau begitu ya Rasulullah, 1/3 dari harta saya berikan kepada umat, sisanya untuk anak saya. Kata Rasulullah, kurangin lagi. Bahkan Rasulullah SAW katakan, saya lebih senang ketika melihat seseorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala memiliki anak keturunan yang tidak minta-minta sama orang. Itu lebih baik. Tapi di dalam satu masalah, di dalam satu hal, di dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW malah menyuruh menambah. Di dalam masalah apa? Masalah salawatan. Satu sahabat datang kepada Rasul dan mengatakan, ya Rasulullah, berapa banyak harusnya saya bersalawat setiap hari ya Rasulullah? Kata Rasulullah, semakin banyak semakin bagus. Kalau begitu ya Rasulullah, saya akan jadikan salawat di hari saya, 1/4 dari hari saya jadikan salawat. Kalau waktu itu ada 24 jam, 1/4-nya jadinya berapa? Ayo, yang jago matematika. Pada cicing baik. Berapa? 6 jam dari waktu saya habiskan untuk bersolawat ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kebanyakan. Nanti kamu nggak bisa main Mobile Legend. Kebanyakan. Nanti kamu nggak bisa duduk-duduk nongkrong sama teman kamu. Kebanyakan. Rasulullah SAW malah mengatakan, fa in zidta fahuwa khair. Kalau kamu tambah lebih bagus. Lalu beliau mengatakan, fathuluth ya Rasulullah. Kalau begitu 1/3 ya Rasulullah. Kata Rasulullah, fa in zidta fahuwa khair. Kalau begitu ya Rasulullah, fa nisf ya Rasulullah. Kalau begitu setengah saja ya Rasulullah. Artinya berapa? 12 jam saya habiskan untuk salawat. Kata Rasulullah, fa in zidta fahuwa khair. Kalau kamu tambah lebih bagus. Kalau begitu ya Rasulullah, fathulutsain ya Rasulullah. 2/3 ya Rasulullah. Rasulullah bilang apa lagi? Kalau kamu tambah lebih bagus.
Kalau begitu ya Rasulullah, aj'alu hayati kullaha lis-salati wassalamu alaihi. Makna hadis Rasul, sahabat Rasul mengatakan, kalau begitu saya jadikan semua hari-hari saya untuk bersalawat dan salam kepadamu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kalimat yang indah. Menurut saya ini adalah khairai dunia wal akhirah. Rasulullah katakan, idzan yukfa hammuk wa yughfaru dzambuk. Idzan yukfa hammuk wa yughfaru dzambuk. Kata Rasulullah SAW, kalau begitu kamu serius, ini omongan kamu mau bersalawat setiap hari, semua waktu kamu untuk salawat kepada Rasul, kepada saya, kata Rasulullah, kamu akan dapatkan dua hal. Yukfa hammuk wa yughfaru dzambuk. Kamu tidak akan pernah sumpah dan dosamu akan dihapus. Tidak pernah sumpah, dosa dihapus. Dua hal ini bagi saya ini permata terindah dunia akhirat. Kebaikan yang terbesar dunia akhirat. Karena tidak ada penyakit yang lebih besar daripada penyakit sumpah. Betul atau tidak? Tidak ada penyakit yang lebih hebat daripada penyakit sumpah. Duit banyak, otak pusing, sumpah buat apa? Makanan enak, sumpah buat apa? Sumpah itu paling gak enak. Penyakit paling gak enak itu sumpah. Walaupun kita memiliki harta, walaupun kita memiliki tahta, walaupun kita memiliki wanita tercantik di dunia, tapi kalau otak sumpah, apa yang kita rasakan? Tidak ada kenikmatan sama sekali. Makanya sholawat adalah obat supaya tidak sumpah. Karena kehidupan dunia ini sumpah isinya. Pagi masih enak kita ngobrol seru, tau-taunya sore udah dengar kabar ada yang meninggal. Sumpah nggak kira-kira? Ada keluarga kita yang meninggal. Barusan cerita bahwa sungguhnya kita dapat bonus besar dari PT atau dari kantor atau tempat kita atau toko yang kita buka, penghasilannya luar biasa bagus. Tahu-tahu malam dapat kabar kecolongan uang dari rumah. Sumpah nggak? Dunia itu perubahan. Dunia itu perubahan. Pagi kamu tertawa, siang sudah menangis. Siang kamu tertawa, sore sudah menangis. Jangan pernah ngarep ketawa selama-lamanya, karena bukan kamu saja, semua makhluk begitu. Semua makhluk laisa illa, tanpa terkecuali semuanya begitu merasakan kesumpakan kebahagiaan. Bahagia sa'ah wa sumpakun sa'ah. Sumpah sebentar, bahagia sebentar. Itu manusia semuanya. Nah, Rasulullah kasih jalan keluar. Mau enak gak hidup ente? Mau bahagia gak hidup ente? Kata Rasulullah, salat idzan yukfahamuk. Dan di akhirat kelak, hal-hal yang paling diharapkan oleh umat manusia apa? Diampuni dosanya, nggak ada yang lain. Pengennya diampuni dosanya, karena setiap kita pasti berdosa. An-nasu khata'un, semua di antara kita berdosa tanpa terkecuali, laisa illa, kecuali para anbiya ma'sumun ismatuhum kasairil malaika wajibatun wa fadlul malaika. Mereka lebih utama dari para malaikat sekalipun. Mereka tidak bermaksiat, tapi kita maksiat nggak? Maksiat kita. Muka kita aja maksiat. Muka kita aja maksiat. Isi kita ini semua maksiat. Kulli maksiat. Semua yang saya punya ini maksiat. Penampilan maksiat, hati maksiat, kaki maksiat, tangan maksiat. Di setiap hari yang kita lakukan adalah sesuatu yang membuat Allah murka. Walaupun nampak sepertinya kita adalah orang yang soleh, nampak seperti kita adalah orang yang baik, nampak seperti, terkadang kita ini adalah orang yang jauh sekali dari kata taat kepada Allah. Artinya kita ini makhluk yang penuh maksiat. Orang yang rajin bersolawat diampuni dosanya, diampuni dosanya, dosa-dosanya yang diampuni. Siapa yang berkata? Nabi Muhammad SAW, as-sadiqul masduq. Nabi Muhammad SAW banyak menceritakan ada jadi amalia-amalia kita, bahkan dosa besar kita diampuni, dihapus oleh Allah, bukan sesuatu yang mustahil. Rasulullah menceritakan dalam riwayat Muslim, Rasulullah menceritakan orang yang paling terakhir keluar dari api neraka, ditunjukkan kepadanya dosa-dosa kecil yang pernah dia lakukan. Ya Allah, saya nggak bisa bohong, ya Allah, itu pernah saya lakukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Sebelum masuk surga dia bingung, ya Allah, dosa besar saya mana? Kok nggak diunjukin? Dosa besar saya kemana? Kok nggak diunjukin? Sampai Rasulullah tertawa ketika meriwayatkan hadis itu. Artinya apa? Ada sebagian makhluk melakukan dosa yang besar sekalipun Allah Subhanahu wa taala hapus. Di antara cara untuk menghapus dosa apa? Dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad. Apa manfaatnya salawat? Idzan yukfa hammuk wa yughfaru dzambuk. Kamu tidak akan pernah merasakan sumpah dan dosamu akan dihapus. Dan di antara cara supaya tidak sumpah, ini saya kasih tahu nih ya,
supaya nggak sumpah. Itu gimana bicaranya? Rasulullah SAW pernah mengatakan juga dalam hadis yang lain, la haula wa la quwwata illa billah dawa'un min 99 da'an aisauha alham. Kata Rasulullah, membaca la haula wa la quwwata illa billah itu adalah obat daripada 99 penyakit. Penyakit yang terkecil adalah sumpah. Jadi kalau kita lagi sumpah, Allahumma shalli ala Muhammad, la haula wa la quwwata illa billah, Allahumma shalli ala Muhammad. Penyakit itu pasti datang. Penyakit itu pasti datang kepada saya dan antum dan semua orang. Makanya sekarang kita cari jalan keluarnya. Jangan menjauhi kesumpekan, mustahil. Oh, saya mau menjauhi sumpek aja lah, saya nggak mau sumpek, keluar dari rumah tabrakan dia. Tambah sumpek, airnya. Yang ada apa? Tambah sumpek, nggak bakalan bisa. Artinya memang ini sesuatu yang bakalan kita rasakan. Sekarang cari jalan keluarnya. Seperti ini empok corona ini, pasti ada kan? Ada di mana-mana. Nah, sekarang kita cari jalan keluarnya supaya kita nggak kena. Gimana caranya? Berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, meninggalkan maksiat. Karena terkadang maksiat menjadi kunci keberadaan wabah di tempat kita. Apalagi maksiat yang besar yang Allah tantang. Allah katakan, man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb. Orang yang berani mengusik hati orang yang saya cinta, kata Allah, ayo perang sama saya. Ayo, siapa yang berani perang sama Allah? Kalau Allah sudah turun tangan, Allah katakan faqad adantuhu bil harb. Allah tidak pernah menantang perang kecuali 2 kali. Kepada orang yang sering mengkonsumsi riba, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Dalam Al-Quran Allah katakan, ayo saya ajak perang. Umumkan kepada mereka bahwa Allah dan Rasulnya mengajak mereka perang. Kemudian yang kedua, orang yang menyakiti hati orang yang Allah cinta. Para aulia, orang yang dekat dengan Allah. Yang kita tahu gak wali? Yang mana tahu kita. Yang penting orang yang dekat dengan Allah, mereka itu adalah wali Allah. Orang yang diiyakan oleh banyak manusia itu berarti orang yang dekat dengan Allah. Mustahil la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan berkumpul pada sesuatu yang sesat. Dalam hadis Bukhari juga Rasulullah SAW berkata, "Idza ahabba Allahu 'abdan nada Jibril faqala ya Jibril ana inni uhibbu fulanan fa ahibbah." Fayuhibbuhu Jibril fayunadi fi ahli as-sama' inni uhibbu fulanan fa ahibbuhu. Fa ahabbahu ahli as-sama'. Fayudha'u lahul qabulu fil ard. Allah ciptakan penerimaan bagi manusia kepadanya. Walaupun semua orang benci, ada banyak masih yang cinta kepadanya. Artinya apa? Mereka ini adalah walinya Allah, orang yang dekat dengan Allah. Jangan diusik. Kalau berani mengusik, siap-siap. Allah turunkan pasukan Allah. Allah berikan wabah. Allah berikan penyakit. Allah berikan apa? Allah subhanahu wa ta'ala mengajak perang pada orang-orang yang mengusik, para wali-walinya Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang kita sudah tahu, kita sudah yakin keberadaan beberapa penyakit di sekitar kita. Di antara penyakit yang paling besar adalah apa? Kematian. Kematian itu adalah sesuatu penyakit yang tidak ada jalan untuk menghindar darinya. Kita yakin padahal. Ini saya kalau tanya sama antum semua, yakin atau tidak mati? Pasti kok bisa dilalaikan oleh setan? Oh, saya kan masih muda. Oh, saya kan masih keren. Oh, saya kan masih kuat. Saya nggak pernah berpikir. Coba terakhir kali kapan kita berpikir, kapan ya saya mati? Teman saya sakit juga enggak, tiba-tiba mati. Teman saya masuk rumah sakit juga enggak, tiba-tiba mati. Teman saya usianya di bawah saya kok cepet duluan dia mati. Teman saya nggak dikasih tahu dulu sama malaikat dia bakalan mati, tahu-tahunya dia mati. Artinya apa? Kematian ini adalah sesuatu yang kita sangat yakini, tapi hebatnya setan kita bikin lalai. Terkadang ada ucapan, nggak nyangka kok bisa dia itu bisa mati, nggak nyangka. Ente aja bisa mati, jamin saat ini, detik ini bisa mati. Saya nggak nyangka, masih nggak nyangka kok bisa beliau mati, beliau meninggal, padahal baru kemarin saya jumpa. Nggak bisa. Yang namanya kematian itu adalah al-yaqin. Makanya Allah katakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Al-yaqin huwal maut. Kata ulama tafsir, al-yaqin adalah kematian. Sembahlah Allah sampai datang kematian. Oleh karena itu ikhwani, akhwati yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala,
kita berharap dari adanya majlis-majlis seperti ini kita dapat manfaat. Jangan hanya ngumpul-ngumpul aja, dapat manfaat, pulang dapat ilmu, dapat amal, dapat memandang kepada orang-orang soleh, sehingga apa? Amaliyah kita juga berubah menjadi orang yang soleh. Berharap, berandai-andai, ya Allah, saya pengen banget jadi orang soleh, pengen banget jadi orang yang manfaat. Kok saya ini ridho banget dengan diri saya begini-begini aja. Usia sudah 20 tahun, sudah 30 tahun, sudah 40 tahun, apa sih yang saya sudah lakukan? Agama Islam ini pasti akan menjadi mulia, tapi andilnya saya untuk kemudian agama Islam mana? Kok saya rela diri saya begini-begini aja, begitu? Gak ada andilnya. Ayo semangat. Terlahirnya hadis Bukhari itu karena ucapan singkat seorang guru mengatakan, saya ini pengen ada murid yang kreatif yang ngumpulin hadis-hadis yang sahih. Ternyata terlahir dari kata-kata yang singkat, yang ringan itu, kitab yang digunakan oleh ulama, oleh umat semuanya dari zaman itu sampai sekarang. Kata-kata yang singkat tapi semangat yang tinggi, kata-kata yang ringan tapi semangat yang tinggi. Sepulang dari majelis ini, ya Allah, iya, saya ini apa yang sudahlah saya lakukan untuk daerah saya, untuk kampung saya, untuk masyarakat saya, untuk keluarga saya? Apa yang saya lakukan? Kenapa saya rela saya hidup begini-begini aja, gak ada gerakan? Padahal mampu saya untuk bangkit, saya mampu untuk membantu, saya mampu untuk berusaha. Hidup saya ngapain? Tidur-tiduran, bangun tidur-tiduran, buka handphone, buka TV, makan, tidur deh. Ya, habis itu ngapain? Nongkrong, ngelihat orang di luar lagi pada ngapain, duduk bareng-bareng, habis itu tidur lagi. Apa yang kita andalkan? Kenapa Allah Subhanahu wa taala berikan dua jalan? Yang satu surga neraka, kita rela untuk tidak memasuki surga yang VIP. Kenapa kita rela? Padahal jalan masih luas, jalan masih panjang, waktu masih ada. Sahabat-sahabat yang bisa bekerja sama dengan kita, menggunakan tangga yang sama supaya kita bisa sampai kepada derajat yang tinggi ada. Tapi terkadang memang sudah catatan dari sana. Kata Allah, kata Rasulnya, kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Setiap orang itu dipermudah untuk apa dia diciptakan. Tanyakan kepada diri sendiri, saya ini apakah memang diciptakan untuk menempati surga yang paling bawah? Kok saya begini banget ya? Saya ini apakah Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk menjadi hamba Allah yang mati su'ul khatimah? Kok begini banget hidup saya? Kok dengar Al-Quran kayak biasa, nggak ada reaksi sama sekali. Ketika Allah katakan, wa idza tutla 'alaihim ayatuna zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Apakah saya termasuk kategori orang yang beriman? Ketika dibacakan Al-Quran, hadis Nabi, diceramahi, tetap sama aja, nggak ada bedanya. Apakah kita bertanya kepada diri kita sendiri? Apakah pernah kita bertanya? Narwa bil humun. Kita ini senantiasa rela untuk hidup dalam keadaan kehinaan. Itulah kita. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan getaran dalam hati kita. Sering saya katakan, kalau ada getaran di dalam hati, setidaknya mengatakan, betul juga ya. Kalau ada ucapan seperti itu, seakan Allah memberikan kode kepada kamu bahwa Allah sayang sama kamu. Jangan diremehkan. Jangan disia-siakan cinta Allah kepada kita. Kalau memang sudah enggak ada, walaqad asma'ta law nadaita hayya walakin la hayata liman tunadi. Kamu bisa membuat orang dengar kalau yang diajak ngomong orang masih hidup. Tapi kalau orang sudah enggak ada, pocong diajak ngomong, bisa enggak kira-kira? Ya enggak bisa. Ya, artinya kalau di dalam hati kita ada getaran, ketahuilah bahwa Allah mengirim isyarat kepada kamu. Fulan, saya ini rindu kepada rintihan kamu. Fulan, saya ini sayang kepada kamu. Berubahlah menjadi orang yang dekat denganku, karena aku inginkan engkau berkumpul bersama syuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. InsyaAllah mudah-mudahan manfaat, dan kita berdoa semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah keluarkan kita dari majlis ini kecuali dosa kita telah diampuni oleh Allah, derajat kita dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jalan bagi kita untuk menjadi hamba yang saleh dan salihah. Amin ya rabbal alamin. اللهم أخرج من قلوبنا كل قدر للدنيا وكل محل للخلق يميل بنا إلى معصيتك أو يشغلنا عن طاعتك أو يحول بيننا وبين التحقق إلى معرفتك الخاصة ومحبتك الخالصة. اللهم إنك تعلم ما نحن فيه وما نطلبه ونرتجيه من رحمتك في أمرنا كله، فيسر لنا ما نحن فيه من سفرنا وما نطلبه من حوائجنا، وقرب علينا المسافات وسلمنا من العلل والآفات، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما يا الله يا رب العالمين. Di malam yang penuh dengan kemuliaan ini, malam Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, kami datang ke tempat ini tidak lain tidak bukan untuk memuliakan kekasih Rasulullah. Maka muliakanlah kami dengan kemuliaan beliau ya Allah. Ya Allah ya Rabbal alamin. Kami teringat ketika Engkau mengatakan kepada kekasih Rasulullah, "Sal tu'ta wa qul yusma." Apapun yang kau minta pasti aku dengarkan. Maka kami meminta dengan berkah orang yang kamu berikan ke Engkau, berikan kemuliaan kepadanya daripada penerimaan doa beliau ya Allah ya Rabbal alamin. Jadikanlah kami termasuk orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah. Berikanlah kepada kami kemuliaan husnul khatimah ya Allah ya Rabbal alamin. Kami tahu kami adalah hamba yang hina, hamba yang lemah, hamba yang penuh dengan kemunafikan, hamba yang penuh dengan iriya, hamba yang penuh dengan ujub, hamba yang penuh dengan kibir, kebohongan, kedustaan ya Allah ya Rabbal alamin. Akan tapi malam hari ini kami yakin Engkau akan mendengar doa kami ya Allah. Engkau mengatakan ud'uni astajib lakum, maka kami berdoa ya Allah ya Rabbal alamin. Kalaupun kami penuh dengan kemunafikan, kami yakin salah seorang di antara yang hadir adalah orang yang soleh, orang yang bersih hatinya ya Allah. Maka jangan pandang kami, akan tapi terimalah doa kami karena berkat mereka ya Allah. Satu hal yang kami minta, berikanlah kepada kami dan orang yang kami cintai husnul khatimah. Berikanlah kepada kami dan orang yang kami cintai husnul khatimah. Berikanlah kepada kami ya Allah husnul khatimah dan orang-orang yang kami cintai ya Allah. Kami minta dengan penuh ikhlas ya Allah. Kami minta, kami tidak ada harapan yang lain kecuali kepadamu ya Allah ya Rabbal alamin. Walaupun kami tidak pantas untuk mendapatkannya, akan tapi kami minta dengan memaksa kepadamu sebagaimana perintah kekasihmu, innallaha yuhibbul mulihin fid du'a. Kami memaksa, meminta, memohon kepadamu ya Allah, berikanlah kepada kami husnul khatimah. Kami yakin karena kami diberikan kesempatan untuk bisa memanggil namamu ya Allah, maka kami yakin doa kami akan diijabah ya Allah. Berikanlah kepada kami husnul khatimah. Berikanlah kepada kami dan orang-orang yang kami cintai husnul khatimah bijahil habibil a'zam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.